menarasikan itu, tolong dipikirkan itu konsekuensi logis tuh. Jadi jangan sembarangan saja menggambar kayak begini menggambar. Artinya ini yang ditampung dengan penampung kan penampung yang lebih besar, gitu logikanya. Kecuali Anda menggambar begini, ini sang Bapa, lalu sang Firman, sama besarnya, lalu sang Roh Kudus, sama besarnya ketiganya. Nah ini sudah triteos. Tetapi kalau yang begini gambarnya, yang dua ini ditampung oleh Bapa ini. Bapa yang maha kuasa, duanya tidak maha kuasa. Itu loh. Paham ya? Jadi cara-cara seperti itu gampang sekali untuk dibantah. Ya, lalu Anda itu harus mengikrarkan sekarang Anda politeis. Sang Tuhan Kristus menyerahkan nyawa ke Sang Tuhan Bapa. Nah, Sang Tuhan Kristus bukan Sang Tuhan Bapa. Sang Tuhan Bapa bukan Sang Tuhan Kristus. Dan kelupaan di sini Roh Kudusnya. Roh Kudusnya kemana? Tapi nggak apa-apa, nantilah kita bahas tentang Roh Kudusnya. Tetapi dari diksi ini, dari narasi ini, penjelasan ini kan sudah dua Tuhan. Oh tidak, itu satu hakikatnya. Hakikatnya apa? Panjang lagi diskusinya. Capek di situ ngejar-ngejarnya, bodreks lagi. Gitu loh bro. Jadi konsekuensi dari gambarmu itu, penampung itu lebih besar dari yang ditampung. Jadi Yesus itu tidak maha kuasa jadinya, Roh Kudus tidak maha kuasa jadinya. Nah sekarang kamu berani nggak mengakui Yesus tidak maha kuasa? Kalau kamu mengakui Yesus maha kuasa, maha itu sifatnya singular loh. You tahu kan singular itu apa? Itu maha singular, karena maha itu tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara. Itu maha. Definisi dari kata maha itu tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara. Jadi maha itu sifatnya singular, bukan plural. Nah kalau Yesus itu tidak maha kuasa, ya kan ngapain kamu beriman? Kalau Bapa yang maha kuasa, logikanya you beriman kepada Bapa, karena Bapa yang maha kuasa. Gitu loh bro, saya harap Anda ngerti. Ini penjelasan anak kecil loh. Ya silakan. Dan aja. Jadi tunggu dulu Mas Erben, bentar ya Mas Erben ya. Ini kasih ada teman besar bro. Iya, bentar aja. Ada Ustadz Alif sama Mas Ardi. Monggo Ustadz, kalau menurut Ustadz Alif nih, 1 menit aja Ustadz Alif, maksimal 2 menit lah. Menurut Ustadz Alif, kira-kira dari dua konsep ini yang lebih masuk akal yang mana? Oh, jangan untuk gitu menjadikan untuk menjadikan Yesus itu Tuhan. Monggo Ustadz Alif dulu. Saya akan kasih data-datanya sebentar bro. Ya, siap. Jangan begitu dong. Iya, saya tidak akan banyak menanggapi aman bro Erben. Aman bro Erben. Kalau masalah konsep konsisten Tuhan satu intinya gitu ya. Suaranya Ustadz Alif mungkin Ustadz. Suaranya Ustadz, tidak kedengeran. Oh, lanjut dulu kalau enggak lanjut dulu. Aku perbaiki dulu perangkat tadi. Oke, aku dulu ya. Nah, ya, monggo Mas Ardi, tunggu dulu 2 menit aja Mas Arben. Setelah ini jenengan wis. Mas Ardi, monggo. Mungkin menurut Mas Ardi gimana? Ya, kalau menurut saya ini bukan saya bandingkan dengan Islam ya. Kalau dibandingkan dengan Islam, keduanya nggak masuk akal. Tapi saya membandingkan di antara Erben dan juga Malikil. Dari kedua konsep itu ya, tidak keluar dari kedua konsep itu ya. Dari kedua konsep itu memang yang paling masuk akal bisa dipikir ya logical reasoning. Itu konsepnya Malikil. Kalau konsepnya Erben bisa dibilang logical fallacy. Kita tidak keluar dari kedua konsep itu. Jadi seperti itu. Itu kalau menurut saya. Karena penjelasan dari Erben tadi kalau umpamanya dikejar kemana-mana juga pasti betul kata Malikil memang. Habis bodrek banyak ntar. Bahkan bukan cuma bodrek, mungkin kalpanak juga. Sekarang kamu silakan bertanya sama saya Erdian. Saya jelaskan. Udah, biar dilanjut aja ntar. Oke. Perhatikan ya. Mungkin dipermudah bahasanya Mas Erben biar orang-orang paham. Kalau Malikil tadi mengatakan bahwa Bapa dipisah dari firman dengan roh, itulah antikristus dia kan? Tetapi saya katakan bahwa firman Allah di dalam diri firman Allah di dalam dirinya, rohnya di dalam dirinya. Bahkan saya katakan tadi Bapa itu Allah yang esa, yang kekal bersama firman dan rohnya. Bapa itu adalah Maha Kuasa yang kekal bersama firman dan rohnya. Bapa itu transenden yang kekal bersama firman dan rohnya. Bapa itu Yahweh bersama firman dan roh.
Firman dan roh itu satu di dalam hakikat Sang Bapa. Seperti malikil ya, malikil itu ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Tubuh, jiwa, dan roh di dalam hakikat malikil ini dapat dibedakan, tapi tidak terpisah hakikatnya malikil antikristus. Ini hakikatnya. Kecuali kalau malikil menganggap bahwa jiwanya lebih kecil dari tubuhnya, rohnya juga lebih kecil dari tubuhnya. Artinya ini malikil ini memang antikristus, tidak mengenal dirinya sehingga dia tidak bisa mengenal Tuhan. Dirinya saja dia tidak bisa kenal, apalagi mengenal Tuhan yang Maha Kuasa. Tadi saya sudah katakan kata Tuhan itu gelar. Kata gelar ini sepadan dengan kata Robbi. Kalau orang Muslim ngerti kata Robbi. Kata Robbi itu bisa dipakai sebagai gelar kepada Allah, bisa dipakai gelar kepada Yesus, bisa gelar dipakai kepada seorang manusia, seorang raja. Demikian juga dengan kata Tuhan. Tapi malikil itu kan nggak ngerti bahwa Tuhan itu gelar. Yang dia tahu Tuhan itu apa? Odong-odong dia mengertinya. Makanya saya bilang antikristus. Jadi kalau kalian katakan ajaran malikil masuk akal, kenapa? Karena kalian memang hendak menghancurkan Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan Bapa mati. Yang mati itu adalah firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus, yang punya kodrat firman dan kodrat manusia. Jadi kalau kalian memuji malikil, mengatakan ajaran malikil masuk akal. Kenapa? Karena akal kalian sejalan, setara dengan akal malikil, yaitu akal antikristus. Bahkan sebenarnya Quran pun tidak setuju dengan ajaran malikil Ardiansa. Kenapa? Karena di dalam Quran Allah tidak pernah mati, tetapi malikil mengajarkan Allah yang mati. Artinya si Ardiansa hendak mengatakan bahwa akalnya setara dengan akal antikristus. Itu yang harus kamu tahu Ardiansa. Akalmu sepadan dengan akal antikristus. Dengarkan ya. Ini kata Tuhan di sini. Bentar. Kata Tuhan di sini itu adalah kata gelar. Gelar itu digunakan luas. Kata Tuhan itu digunakan 717 kali di dalam Alkitab. Dan saya bisa tunjukkan kepada siapa saja kata Tuhan Kyrios ini digunakan. Kyrios ini kepada Allah, kepada Yesus, kepada Raja, bahkan kepada seorang Abraham pun dipanggil sebagai Kyrios. Termasuk keledai yang menambatkan keledai itu, yang menambatkan keledai disebut Kyrios. Jadi masalahnya si malikil ini kan nggak pernah belajar dan tidak bisa diajar. Kenapa? Karena otaknya sudah dikuasai antikristus. Mana pernah Allah Bapa mati? Gak pernah Allah Bapa mati. Yang mati itu adalah inkarnasi firman Allah Bapa. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 firman itu di dalam diri Allah. Ini firman itu kecerdasan Allah yang Maha Kuasa. Kalau malikil tadi mengatakan firman tidak maha kuasa, firman tidak kekal, artinya antikristus. Sedangkan ajaran gereja itu mengatakan firman kekal di dalam diri Allah, sehakikat dengan Bapa. Roh kekal di dalam hakikat Bapa, sehakikat dengan Bapa, Maha Kuasa. Jadi malikil kamu bertobat. Tidak ada orang Kristen mengatakan bahwa firman lebih kecil dari Bapa, itu ajaran setan. Roh lebih kecil dari Bapa, enggak. Firman itu kecerdasan Allah yang Maha Kuasa. Roh itu adalah hidup Allah yang Maha Kuasa. Hidup Allah, kecerdasan Allah tidak pernah lebih kecil dan tidak pernah lebih rendah daripada Allah Bapa. Oke? Jadi ajaran yang kamu sampaikan itu ajaran setan. Aduh, minta diusir dia ini. Sudah Erben, udah. Ini jadi kata Erben, Bapa bersama. Kata bersama esensinya itu nggak pernah di dalam, bersama itu di luar. Berarti Bapa bersama firman dan rohnya. Lalu dengan analogi tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh itu dengan trikotomi manusia. Ya, ini inkonsistennya logika falasi Erben. Saya patahkan nih. Jadi Bapa itu kan Bapa, lalu firman, lalu Roh Kudus. Jiwanya lupa. Jiwa. Bapak punya jiwa? Punya jiwa. Jadi bukan Tritunggal lagi. Firman itu kecerdasan. Kecerdasan Sebentar tidak dulu, terpisah jangan dari jiwa. dipotong. Kamu jangan framing, bro. Sebentar. Kamu antikristus, bro. Loh, jangan histeris lah. Bukan Gantian antikristus. Kamu antikristus. Gantian lah. Seperti yang kamu ajarkan saya sampaikan. Ya udah. Gantian. Dalam nama Yesus Udah, antikristus gantian. kamu akan binasa. Ya, Iya, astaga. gantian, Ben.
Jadi Halo, ini bukan Saya tanya dulu Malikil. sebentar. Aduh, Saya sebentar tanya dulu, sama Erwin. Ardiansa. Gantian lah. Ardiansa, Kamu saya mau tanya panik dulu kok. sama Ardiansa. Dulu. Bentar Malikil, saya mau Dulu. biuk kalian sekaligus. Sebentar dulu, saya belum Ardiansa, selesai. kau jawab. Malikil belum Madia, selesai tolong kok. mute dulu Saya Malikil. belum selesai Ardiansa, sayanya, saya mau Erwin. konfirmasi dulu samamu. Sebentar Apakah dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mati? Halo, kamu nggak usah ngurusin kita orang kalau kitamu sendiri belum benar. Ardiansa jawab dulu. Kamu baca Apakah kitamu Allah sendiri Subhanahu belum wa benar. Ta'ala Jangan mati? dulu ngurusin kitab orang. Ben, nggak usah Bukan, kesurupan. Ardiansa, kamu tadi mengatakan ajaran Malikil masuk akal. Saya akan cross check samamu. Saya fokus samamu. Oke. Apakah Sebentar Allah dulu, Subhanahu saya wa Ta'ala saya belum mati? selesai. Kau jawab dulu, Ardiansa. Sebentar dulu. Saya tidak akan diam sebelum Ardiansa jawab. Ini bukan Tritunggal, ini Malikil, kamu Fortuner diam. Dalam ini nama Yesus, Fortuner. Antikristus diam. Ini Fortuner ini bukan Tritunggal Dalam ini. nama Yesus, anak Allah, sang Fokus firman menjadi Malikil aja, manusia, fokus ke Malikil Malikil. diam. Ini Fortuner ini. Ardiansa jawab. Fokus ke Malikil. Ini dulu. bukan Tritunggal, ini Kau Fortuner dokter, ini jangan Erwin. merasa Ini TK. Ya, ya, ini udah, ya. Ardiansa, kamu dokter, jangan rasa TK. Iya, iya. Ini udah, ya. Jawab Fortuner. sekarang, Nah, Malikil, Iya. apa? Iya. Ardiansa, bentar Iya, dulu iya, Bang udah, Malikil udah. diam. ini Ya bukan udah. Tritunggal, Apakah ini kamu Fortuner. percaya Jiwa bahwa Bapak kamu Allah Subhanahu wa lupakan. Ta'ala mati? Woi, jiwa Bapak Silakan lupa jawab tuh. Ardiansa. Woi, jiwa Bapak lupa. Fortuner ini bukan Tritunggal. Jiwa itu bagian dari firman. Siapa bilang? Mana Kecerdasan. ayatnya? Mana ayatnya? Jiwa Bentar bagian dari dulu, firman. tenang. Ardiansa, saya tanya. Iya, iya, gimana, Ben, Apakah gimana, Ben? Allah Udah saya Subhanahu wa Ta'ala mati? belum. Bapak bersama tuh, bersama. Bapak Bentar bersama. dulu. Sebentar dulu. Allah Subhanahu wa Sebentar Ta'ala dulu, apakah mati? Erwin. Silakan. Aduh, panik ini Kamu Erwin diam ini. dulu Malikil, dalam nama Yesus Sebentar enyah kau dulu. antikristus. Loh, Kamu bukan katanya. Kristen Malikil ya. Loh, Saya fokus ke loh. Ardiansa, saya mau layani Loh. muslim aja. Kok takut begitu kamu? Ini Ardiansa loh, saja. saya hanya mau ngasih tahu. Kamu itu Ardiansa bukan jawab. Tritunggal, bukan Apakah Tritunggal, Allahmu dapat tapi mati? Fortuner. Gini deh, gini deh. Oke. Sebentar, saya mau ngomong dulu ya. Dua-duanya diam Oke. gini deh. Saya ngomong dulu sebentar. Apakah Jadi gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mati? Jawab. Sabar. Diem dulu gitu loh. Nanti saya akan jawab pertanyaannya Erben. Saya nggak akan kemana-mana. Yang jelas Kau Anda jawab dulu, diskusi enggak. dulu. Saya sekarang Anda fokus diskusi layani dulu kamu, dengan kamu Malikil. selesai baru Malikil. Selesaikan dulu dengan Malikil. Bukan, Setelah enggak, kalian enggak. selesai, dengerin. Naja, Akun turunkan Ardian Malikil, saya dengerin dengan dulu. Ardiansa. Katanya Bicara saya mau tentang ngomong. kelahan. Kok malah kamu ngomong? Ya udah kamu ngomong, saya diam. Ya udah kamu ngomong. Tenang, silakan. Ardiansa, kamu dokter jangan rasa TK. Oke, kamu dokter tolong jangan rasa TK. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin mati? Sudah saya jawab. Jawab. Oke, saya tadi bilang bahwa jangan dipotong, diem dulu. Woi. Oke, saya akan menjawab. Dengerin ya. Saya tadi diberi pertanyaan oleh Ustadz Wafi. Dari kedua ini, yang mana yang menurut Ardiansa masuk akal? Betul ya Ustadz Wafi ya? Oke. Nah, Sekarang akal yang kamu gunakan akal dengerin Islam dulu. atau Katanya akal saya mau bulus? suruh jawab, kok malah kamu ngomong. Enggak, Ya jawab udah kamu aja. ngomong, Allah saya diam. Subhanahu wa Ta'ala bisa nggak digebukin disalibkan? Iya. Jawab. Allah. Iya, gantian ngomongnya gitu loh. Silakan Bang Ardi atau Malikil dulu. Ngomongnya gantian. Naik lagi. Dia minta di-kick itu sebenarnya. Jadi kalau Tritunggal udah histeri seperti itu minta di-kick gitu. Halo. Loh, mana sudah Mas Erben? Udah kabur. Nah. Halo, tes. Ya, Mas Ardi, monggo. Tes.